Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ananda Pratama dari kelas 11 TKJ 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau memberitahu cara membuat sebuah sistem jaringan VoIP menggunakan dua buah router 2811. Yang pertama kita lakukan, kita ambil saja router 2811-nya, taruh dua buah, lalu kita ambil juga switch. Di sini saya menggunakan switch 2960. Lalu kita beri dua buah. Lalu kita ambil juga IP port-nya. Kita beri 1, 2. Lalu di sini kita beri 3. 1, 2, 3. Oke, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Kita sambungkan juga kedua routernya. Oke. Oke. Lalu kita jangan lupa kita berikan adapter pada IP port-nya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan membuka pada router pertama. Langsung kita buka command line interface-nya. Ya, klik enter. Lalu kita hidupkan dengan cara mengklik enable. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita ketikkan interface fast Ethernet 0/0. Lalu kita klik enter lagi, dan kita ketik no shutdown. Oke, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita ketik interface. Kita ketik lagi interface fast Ethernet 0/0, lalu kita tambahkan 0/0.10. Oke. Lalu kita klik enter lagi. Oke. Selanjutnya kita ketik encha plus station, lalu kita klik OTLQ 10. Lalu kita beri bisa bilang kita beri IP untuk si routernya.
kita ketik contohnya IP address, lalu kita masukkan IP yang simple saja 192.168.10 titik 1.1. Lalu kita jangan lupa masukkan submax-nya juga 55 255 0. Lalu kita klik enter. Oke, sudah berhasil. Kita ketik lagi IP DHCP full IP telepon. DHCP full IP telepon. Oke, kita klik. Kita ketik network 192.168.1.0. Lalu kita beri juga subnet max-nya 255.255.0. Oke. Selanjutnya kita masukkan default routernya. Kita ketik default router, lalu kita ketik IP yang tadi sudah kita masukkan 192.168.1.1. Kita klik enter lagi, lalu kita ketik option 150 IP. Kita masukkan IP yang tadi lagi. Enter, lalu kita masukkan max DN-nya, max DN. Ini untuk maksimal IP yang diberikan dari routernya ke IP PON. Kita maksimalnya 2 karena kita menggunakan 2 biji IP PON di bagian sebelah kiri. Max DN 2. Kita enter saja. Ada yang salah ketik seperti ya. Oh iya, kita belum memasukkan teleponi service dan IP source-nya. Tunggu, kita akan memasukkannya lagi. Kita klik dulu teleponi strip service, lalu kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita ketik juga IP source address. Kita masukkan IP-nya 192, IP kita yang sudah kita setting tadi 192.168.1.1 port 2000. Oke, kita enter. Lalu kita baru masukkan maksimal IP-nya, max strip DN sama dengan 2. Kita klik enter, lalu kita masukkan maksimal iPhone-nya juga, max iPhone. Kita berikan 2 juga. Lalu kita ketik
auto aduh auto assign one two dua. Oke, kita klik enter, lalu kita beri nomor untuk iPhone 1, iPhone iPhone 1DN 100 dan oh iya, kita pilih dulu iPhone 1 DN, baru kita ketik number 100. Oke, kita ketik lagi untuk iPhone nomor 2 nya, iPhone ini DN 2 2, lalu kita enter, kita masukkan nomor 200, kita enter. Oke, untuk konfigurasi router 2 nya kurang lebih seperti ini. Kita konfigurasi switchnya, kita masukkan ke CLI nya, lalu kita langsung enable and tap, lalu masuk ke terminal t terminal, lalu VLAN 10, lalu VLAN 10, kita masuk ke interface enter fast Ethernet Ethernet 0/1. Mas Ether sudah belum, lalu klik lagi, lalu kita masuk switch port mode trunk, oke. Kita masukkan lagi interface interface range ranger fast ethernet ethernet 0 per, saya akan bikin 2 sampai 24. Kita enter, oke. Lalu kita cek dulu apakah dia sudah menerima nomor telepon yang kita berikan. Ya, tunggu.
Oh iya, kita komen terakhirnya ketinggalan. Jangan lupa juga mengetikkan switch. Aduh, switch, 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 TCH, switch port, voice, VLAN 10. Enter. Nah, tunggu. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini si telepon IP phone-nya sudah mendapatkan nomor ponsel yang nomor telepon yang kita berikan. Kita tes apakah mereka berdua saling terhubung. Kita masukkan 200. Oke, seperti yang bisa dilihat dia berbunyi di sini. Yang artinya mereka berdua sudah terhubung. Kita lakukan hal yang sama ke router yang di sebelah sana. Hmm. Oke, kita enter. Kita klik no dulu, no. Terus yang biasa kita hidupkan terlebih dahulu. Enter konten, enter, lalu int fa trap 0/0, ter no shoot, enter, lalu kita int fast internet 1/10, enter, lalu kita encapsulation enter do 10, tak enter lagi, lalu IP ADP 192 192.168.2.1 2.1 enter. Oh iya, masukkan juga subnet match-nya 255 255 0. Lalu kita klik enter dan kita klik IP DHCP full DHCP full. IP telepon. IP telepon. Telepon lalu kita masuk ke network net
Word 192.168.2.0, lalu subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Div routernya 192.168.2.1. Enter. Load option IP option 150 IP 192 di 192 titik 168 titik 2 titik 1. Enter lagi. Lalu teleponi service, teleponi strip service, enter, dan kita IP source address 192.168.2.1 dan port 2000. IP source address 192.168.2 port 2000. Oke, lalu kita berikan maksimalnya, karena ini ada 3 biji, kita beri 3 juga. Next DN 3. Next iPhone 3 tuh asing 1 tuh 3. Lalu kita beri nomor teleponnya. Pastikan nomor teleponnya beda ya teman-teman. Kita beri contohnya iPhone DN 1 tuh iPhone DN1 itu kita beri nomornya sini 300. Lalu phone DN2 saya beri nomornya 400. Lalu iPhone DN3 saya beri 500. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch. Kita seperti biasa, kita hidupkan dulu switchnya. And config terminal. Switch konfigurasi VLAN. Lalu INT
interface fast Ethernet fast Ethernet 0/1 switch port switch port mode terang switch port mode terang enter, lalu interface lagi interface range fast Ethernet flash Ethernet 0/2 sampai kita beri 24 lagi 2 sampai 24, lalu kita enter lagi dan kita terakhir kita switch port voice full. Oke. Oke, kita tutup dan kita tunggu sampai semua teleponnya terdapat nomor telepon. Oke, seperti yang bisa dilihat, teleponnya sudah memiliki nomor telepon masing-masing. Ini. Nah, sekarang kita konfigurasi bagaimana cara kita menghubungkan router 1 dan router 2. Kita masuk kembali ke router 1. CLI kita enter lagi, lalu kita masukkan kode INT FA 0/1 oh ya, kita hidupkan dulu config lalu int fa 0/1, kita enter lagi, no shutdown. Shutdown terus IP address 192.168.168. Ini kita masukkan IP address asli dari router 192.168. Kita bedain, kita masukkan P192.168 lalu 10.1 lalu subnet matchnya 255.255.255.0, enter. Selanjutnya dial, kita ketik dial peer voice dial peer voice 1
VoIP. Enter. Itu kelebihan. Oke. Setelah session target IP v4, ya target IP v4 titik 2, kita masukkan IP yang sebelah sana, yaitu 192.168 titik 168 168 2 titik Oke, nanti kita akan buat 2 titik 168.10.2. Oke, kita enter. Terus kita masukkan destination faster dash 08, kita tambah titik 3 biji 1. Coba dulu 0 0 0. Nah, oke. Lalu untuk router kedua, sekarang kita tunggu, sudah terhubung belum ya? Oke, kita masuk ke router kedua. Seperti biasa, kita enablekan and kita lalu conste kita masukkan seperti yang tadi, int fa 0 per 0 0 per 1, klik lagi, IP add IP address 168.168.10.2 tadi ya. Lalu kita masukkan subnet-nya titik 255.0. Oke. Lalu kita ke dial here voice L1 VoIP session target IP v4 IPv4, lalu kita masukin nomor yang IP dari FA01 yang sebelumnya, 192.168.10.1. Enter. Lalu kita destination passer dash passer masih sama titik 00. Oke, apakah bisa?
Tes. Tunggu. Oke, teman-teman, tadi saya sudah mengkoreksi dan menemukan sebuah kesalahan, yaitu kita lupa memberikan komen no shutdown setelah mengetik interface FA01, dan bisa dilihat di sini apanya sudah hijau kembali, yang berarti mereka sudah terhubung. Mungkin kita akan mengetesnya apakah dia bisa ditelepon. Kita klik 300, kita buka juga telepon 300 nya, jangan lupa. Apakah bisa? Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, proses penelponan berhasil, yang menunjukkan bahwa kedua router sudah saling terhubung. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.